Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita thread horror dengan judul Jenazah Dalam Tembok, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Lalu, korban yang mereka kuliti jenazahnya akan disimpan dicor dalam beton dan diolah menjadi barang pajangan mahal di rumah. Melihat patung-patung itu, kamu akan berdecak kagum, sebab tidak ada ukiran paling indah selain patung yang memiliki tubuh dan rangka manusia. Aku sudah melihat patungnya, ucap Hedi. Jadi, dari kitab-kitab itu tidak ada yang paling menarik bagiku, kecuali mantra yang dapat melindungi diriku. Dan sudah aku lakukan dengan orang membalas dendam dari orang-orang yang dahulu memperkosaku. Aku mempelajarinya dan mencoba berbagai macam simbol serta isi mantra. Sejak saat itulah aku merasakan bahwa diriku memiliki kembaran, yaitu sisi lain diriku sendiri. Lalu, bagaimana bisa kamu meninggalkan salinannya? Setelah aku pergi dari Parakos, aku sama sekali tidak menyadari ternyata ada salinan yang hilang. Dan salinan itu memang aku sobek, sebab aku sedang belajar untuk menerjemahkannya. Tapi sayangnya hilang. Rupanya kamu yang menemukannya. Sani meneguk kopinya hingga habis. Ya, aku menemukannya gara-gara salinan itu. Sekarang hidupku menjadi kacau. Apa manfaat yang kamu dapat setelah itu? Hampir tidak ada. Aku malah menjadi seperti bodoh. Setelah membacanya, aku seperti memiliki dua keterampilan yang berbahaya. Aku bisa membunuh orang tanpa aku sadari bahwa akulah yang membunuhnya. Tapi dia membantumu, kan? Tanya Sani. Iya, dia membantu. Tapi aku ingin bebas dari ini semua. Sani tersenyum mendengarnya. Kamu tidak akan pernah sembuh. Apa maksudmu? Apa yang sudah mengalir dari dirimu adalah bagiannya. Sejak dahulu antara manusia dan iblis berusaha untuk memiliki fisik seperti kita. Sekarang dalam salinan itu ada perjanjian antara roh dan iblis memiliki waktunya tersendiri untuk menguasai fisik kita. Hedi terdiam. Ia menyadari ini tidak akan lepas. Yang menjadi pertanyaannya kali ini, kenapa kelompok sekte berusaha memburunya? Hedi terdiam, bertanya balik. Sejak aku tinggal di rumah itu, sudah 2 kali percobaan pembunuhan kepadaku. Sani tertawa. Kamu mau dibunuh, mungkin saja karena kamu terlalu lancang. Rumah itu sudah disegel menggunakan kekuatan sihir. Karena kamu tidak mati di tempat itu, mungkin itulah buat mereka bersaing, ingin membunuhmu. Tapi karena aku begini, apakah aku termasuk kelompok sekte juga? Tidak semudah itu. Kamu mempelajari ajaran iblis, belum tentu kamu menjadi bagian dari mereka. Kecuali kamu berbait menjadi bagian penyambut kedatangan mata satu. Siapa mata satu yang kamu maksud? Dajjal dan para pengikutnya. Hedi terdiam. Satu-satunya cara agar kamu berhenti diburu ialah dengan cara menyerah dan berbayat kepada mereka. Kamu tahu banyak tentang mereka. Iya, aku memang tahu banyak tentang mereka, juga tentang rumah yang kamu maksud. Rumah itu memang cukup terkenal,
sebab sudah banyak sekali korban yang terjadi olehnya. Kamu tahu kan? Tidak ada yang berani masuk ataupun mendekat jika tidak. Dia bisa saja akan mati dengan misterius. Lalu, penghuni terakhir mendiami rumah tersebut. Dia adalah anggota sekte yang coba berkhianat. Siapa saja yang berani berkhianat, dia pasti dihabisi oleh anggota sekte lainnya. Dia dibunuh sampai keturunan dan keluarga juga akan dihabisi. Siapakah ketua sekte yang masih ada sampai sekarang? Ya, masih. Hanya saja sulit sampai sekarang mengetahui siapa pemimpin sekte. Hedi merenung. Belati yang tadi dia tempelkan pada leher Sani, ia sembunyikan di balik bajunya. Masih mau bertanya soal sekte? Jika tidak ada pertanyaan lagi, segera minum kopimu sebelum menjadi dingin. Aku ingin sembuh, keluh Hedi. Aku ingin pindah dari tempat itu. Dan aku ingin bebas dari parasit yang ada di pada tubuhku ini. Sani tertawa. Tidak akan bisa sembuh. Kenapa? Kenapa tidak bisa disembuhkan? Apakah seumur hidup akan terus menempel seperti ini? Ya, akan selamanya menempel di tubuhmu, jawab Sani dengan santai. Wajah Hedi memucat. Jika benar seperti itu, artinya hidupnya akan menjadi masalah selama-lamanya. Kamu memang tidak bisa mengusirnya dari tubuhmu, tapi aku bisa membantumu untuk menjinakkannya. Maksudmu, kamu ingin berkomunikasi dengan sisi dirimu yang lain? Apa itu bisa berhasil? Bisa, jika kamu pandai bernegosiasi. Kamu bisa bantu aku untuk itu. Dengan senang hati, aku akan membantumu. Hedi tersenyum. Lalu ia pun mengambil air kopi untuknya. Oh iya, aku penasaran dengan kisah yang kamu alami. Kamu belum bosan mendengar ocehanku? Hedi menggeleng sembari melepas senyum. Baiklah, ini hanya akan terdengar sedih untukku, tapi jangan khawatir, aku tidak akan menangis. Aku ingin mendengarnya. Baiklah. Kopi yang tadi diminum Hedi diambil oleh Sani, sebab kopinya sendiri telah habis dari tadi. Setelah kasus itu, pemerkosaan itu, aku menjadi dendam. Untuk melawan tentu tidak bisa. Kitab yang ditinggalkan ayahku, aku ingat. Aku pun coba menerjemahkan angka dan simbol-simbol pada kitabnya. Hedi mendengarkan dengan teliti. Setelah belajar, aku pun mendapatkannya. Aku mulai bisa merasakan ketika orang yang aku benci meninggal dengan cara yang pernah aku bayangkan. Seperti apa? Dahulu aku bisa berharap membunuh Kandi dengan cara membakar kemaluannya dengan api, lalu menjincangnya. Keesokan harinya, tiba-tiba saja aku mendengar sebuah berita. Seorang lelaki mati dengan kondisi seperti yang aku bayangkan. Dan ternyata lelaki itu adalah Kandi. Lalu yang lainnya? Kematian yang lainnya aku bayangkan dengan cara yang lebih tragis. Dan berhasil. Sejak saat itulah aku menyadari bahwa aku memiliki dua sisi. Sejak kapan kamu mulai sadar bahwa kamu telah membunuh mereka? Saat aku membunuh suamiku sendiri, aku mengalami kutukan yang mengerikan. Mendengar kata kutukan, Hedi pun memperhatikan dengan teliti gerakan bibir dari ucapannya. Kutukan apa seperti yang kamu maksud? Karena tujuanku untuk membunuh para pemerkosa itu. Setiap kali aku melakukan hubungan seksual dengan seseorang, maka seseorang itu di keesokan harinya akan mati. Itukah yang menyebabkan kamu menikah sampai 4 kali? Tanya Hedi. Lebih dari itu. Maksudmu?
Wajah Heidi penuh pertanyaan. Aku sudah membunuh lebih dari 20 orang laki-laki. Gila. Hah. Hampir saja Heidi berteriak. Bagaimana? Kamu bisa membunuh sampai 20 orang? Banyak sekali musuhmu. Kelemahanku, aku tidak bisa menyembunyikan hasrat seksualku. Rasanya belum pernah aku rasakan menikmati hubungan dengan seseorang yang aku pastikan mati setelahnya dalam pelukanku. Heidi memandangi wajah manis Sani yang sebenarnya tidak ia sangka ternyata adalah predator pembunuh. Terkadang aku harus jatuh untuk membahagiakan diriku sendiri, termasuk menggodaku untuk menjadikan korban ke-21-mu. Pria tersebut tersenyum. Iya, tapi karena kita sama senasib, sepertinya harus kualihkan ke lelaki lain. Tidak bisakah kamu untuk tidak melakukannya? Sebagai manusia dewasa, apakah kamu bisa menahan hasrat seksual? Menurutku ini normal-normal saja. Lagian aku akan melakukannya pada seseorang yang kuanggap benar-benar jahat saja, agar orang jahat di kota ini berkurang. Kamu memilihku karena kau menganggap aku jahat. Kamu tidak jahat. Hanya saja aku tertarik saat pertama kali melihatmu. Kukira kamu penyakitan. Pikirku daripada kamu menderita harus berobat, sebaiknya aku membantumu untuk mengurangi beban hidupmu. Salah satunya mati dalam keadaan bahagia setelah berhubungan seksual. Ucap Sani sembari tertawa. Setelah melewati banyak komunikasi dan lain sebagainya, Heidi dan Sani akan melakukan ritual-ritual yang dahulu pernah dilakukan Sani untuk mempertemukan dirinya dengan sisi lain yang disebut sebagai jin korin, pendamping setiap manusia. Tepat pada pukul 12 malam, di saat beberapa tempat sepi dan gelap, Heidi dan Sani menuju tanah lapang, mencari tempat kosong yang jauh dari permukiman warga. Heidi dan Sani telah memilih tempat ritual untuk mereka melakukan aksi dan mempertemukan Heidi dengan sisi lain dirinya. Aku hanya bisa membantu sampai sini, ucap Sani. Kenapa? Bila aku menunggumu, lalu iblis itu melihatku, maka aku yang akan mati. Dia bunuh olehnya. Bukankah di dalam dirimu juga ada iblis? Ya, memang ada. Tapi siapa yang bisa tahu dan menjamin mana yang lebih kuat? Jika yang lebih kuat kami, berarti kamu akan mati. Ya, aku masih ingin berumur panjang. Di tengah tempat yang kosong dan sepi, Heidi membuka seluruh pakaiannya. Salinan kertas yang dituliskan secara Latin oleh Sani dia bawa. Tepat ketika terlihat bentuk bulan sempurna tanpa tutup awan, Heidi langsung memulai membaca mantra. Pertama ia merasakan tubuhnya bergetar hebat karena merasa sakit. Heidi pun berteriak. Saat berteriak itulah dia melihat sosok lelaki bertanduk 3 pada bagian kepala, di depan, kanan, dan kiri, dan di tengah, mirip sekali seperti ilustrasi dalam kertas yang ia lihat pada kitab di rumah tua. Makhluk itu berbadan tinggi, besar badannya 2 kali lebih besar dari Heidi. Suaranya tinggi, berbau seperti tembakau tua. Ada apa memanggilku? Tanya makhluk besar ini. Suaranya menggema dan mengeluarkan bau tidak sedap, sedangkan tubuhnya mengandung aura yang panas. Bekas telapak kakinya meninggalkan jejak gosong. Sebab memang karena mereka tercipta dari api, maka tidaklah heran apa yang mereka sentuh bisa terbakar. Bisakah kita bernegosiasi? Tanya Heidi. Makhluk besar ini adalah anak keturunan dari iblis. Suaranya terdengar menggema, serius, bermata merah, berkulit putih seperti kain perca, kepalanya sebesar drum minyak.
Negosiasi apa yang kamu inginkan? Bisakah kamu keluar dari tubuhku saat aku izinkan saja? Iblis tertawa. Kenapa? Tidak semua orang yang tidak aku suka harus mati, karena aku bukan pembunuh. Apa yang kamu berikan kepadaku supaya aku tidak melakukan itu? Heidi bertanya balik. Apa pemberian terbaikku yang kamu suka? Yang aku suka dari manusia sepertimu adalah hidupmu, matimu, masa depanmu, dan keimananmu, serta anak cucumu. Kamu harus menjadi milikku. Sejak sekarang, kamu hidup dan setelah kamu mati. Heidi tersenyum. Baginya, itu bukanlah sebuah permintaan yang berat. Baiklah, aku menyanggupimu. Setelah itu Heidi mulai merasakan kepalanya sakit, dan dia pun tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, seorang laki-laki yang mencari rumput untuk makan ternaknya mendapati Heidi yang sedang tertidur di lapangan dalam kondisi tanpa busana. Melihat kondisi yang seperti itu, orang tua itu membangunkan Heidi. Awalnya ia mengira Heidi orang gila. "Hei, bangun!" Heidi yang terkejut coba melihat. "Di mana saya?" tanya Heidi. "Dasar manusia tidak punya iman, habis mesum di tengah lapangan malah tidur," maki orang tua tersebut. Heidi segera memakai pakaian, dan dia pun lari menggunakan sepeda motornya pulang ke rumah Sani. Beberapa ketukan mengetuk pintu rumah Sani di pagi hari. Saat itu wanita ini sedang tertidur lelap dalam kamarnya. "Sani!" Heidi menggedor pintu. Sani yang masih dalam keadaan mengantuk bangkit dari tidurnya, membuka pintu sambil tersenyum. "Kamu semalaman meninggalkanku," ucap Heidi. "Tenang saja. Setelah ini kamu akan baik-baik saja." "Lalu, apa yang harus aku lakukan setelah ini?" tanya Heidi. "Pulanglah dan istirahat. Karena lambat laun, memorimu yang hilang bisa kamu ingat kembali." "Maksudmu?" "Tubuhmu yang sempat dibawa oleh sisi lain dirimu, yang kamu tidak sadarkan diri, akan mengembalikan memorimu yang hilang." "Iya, aku memang tidak sadar. Nah, setelah ini kamu akan sadar dan tahu semuanya." Sepanjang perjalanan Heidi merenungi apa yang dikatakan oleh Sani. Suasana pagi yang kental dengan butiran embun membuatnya merasa kedinginan. Apalagi ia hanya memakai baju kaos tipis saja. Pagi itu, lalu lalang kendaraan dari dan masuk keluar kota cukuplah lenggang. Mungkin karena hari ini masuk hari libur, sehingga aktivitas jual beli di kota juga berkurang. Sepanjang perjalanan Heidi lebih banyak diam. Dia mencoba menunggu apa yang barusan ia dengar dari Sani, bahwa memorinya yang sempat hilang akan kembali. Sepeda motor tuanya saat itu mengalami kemacetan mendadak ngadat, sehingga dia pun tidak bisa melanjutkan lagi perjalanannya. "Aduh, kenapa lagi nih?" ucapnya. Sehingga di sisi kiri jalan aspal, di sekitaran tempat itu tidak ada rumah ataupun warung. Bahkan lalu lalang kendaraan sangat jarang sekali melewati jalur ini. Walaupun sepanjang jalan ini mulus dilapisi oleh aspal, kanan kiri serta muka dan di belakang di sekitarnya hanya dipenuhi oleh kebun sawit. Di sisi jalan dilalui oleh sungai kecil dengan warna air yang merah khas warna sungai air gambut. Merasa kehausan, Heidi sejenak turun ke pinggir sungai untuk meneguk airnya. Dengan menggabungkan kedua telapak tangannya, ia meminum air langsung yang mengalir. Air ini bersih, walaupun berwarna merah. Karena warna merahnya berasal dari getah tumbuhan rawa. Setelah menikmati beberapa teguk air sungai, rasa segar begitu terasa saat air alami itu melewati rongga tenggorokannya yang kering. Merasa cukup meminum beberapa kali air sungai, ia pun membuka bagasi kecil dalam jok motor untuk mengambil kunci busi, sebab beberapa hari ini motornya cukup bermasalah dengan busi.
Tangan kurus dan kecil itu membongkar busi. Di saat itu, entah kenapa dia mulai merasakan sebuah ingatan yang datang secara tiba-tiba. Dendam lamanya terhadap Karaginan membuat ia sempat bertekad beberapa tahun yang lalu untuk menghabisinya bagaimanapun caranya. Lelaki yang dia benci itu adalah bosnya sendiri. Dulunya jauh sebelum ini, saat dirinya bekerja dan menumpang di rumah orang kaya itu, ia mendapatkan fasilitas, tempat tinggal, gaji, dan pekerjaan tetap. Bahkan nyonyanya begitu perhatian terhadap keluarganya. Mengingat fisik Hedi yang kecil serta memiliki seorang anak gadis yang tentu saja memerlukan biaya hidup, Hedi dan istrinya menikah muda. Maka tidak heran di usianya yang ke-19 Hedi sudah memiliki anak. Selisih umur antara Hedi dan istrinya 7 tahun lebih tua istrinya. Sebagai orang pendatang yang tidak memiliki keluarga dan siapa-siapa di kota ini, tentu saja pemberian pekerjaan oleh Raginan adalah sebuah anugerah dan pertolongan untuknya. Kehidupan Hedi dan istrinya awalnya cukup bahagia. Istrinya menjadi tukang masak, sedangkan ia bekerja sebagai tukang kebun. Pada malam harinya menjadi satpam di rumah tuanya. Pada suatu malam, saat dirinya seperti biasa bergantian jadwal jaga malam, menjadi malam petaka yang merubah kehidupan keluarga Hedi. Rumah tuannya adalah rumah besar dalam lingkungan tembok yang luas dan lebar. Sedangkan Hedi menempati rumah belakang berukuran 6 kali 8 meter persegi. Rumah yang ditempatinya merupakan inventaris khusus ART. Letaknya berada di halaman belakang. Malam itu, entah kenapa Hedi merasakan kantuk yang teramat luar biasa. Bahkan tayangan televisi yang disediakan oleh juragannya tidak mampu mengalahkan rasa kantuknya saat itu. Pada malam itu pukul 2 dini hari, Hedi berencana masuk ke halaman belakang, tempat ia dan istrinya tinggal menikmati kebaikan dari tuannya. Saat hendak masuk ke halaman belakang, ia terkejut sebab gerbangnya tertutup dan terkunci dari dalam. Kenapa terkunci? Pikirnya. Sebab tidak biasa gerbang ini dikunci dari dalam. Sebab satu-satunya akses menuju rumahnya hanyalah melewati gerbang ini. Karena berulang-ulang kali berusaha masuk, namun selalu gagal. Akhirnya Hedi pun memanjat pagar beton di sisi gerbang. Saat berhasil masuk ke tembok sebelah, dirinya berhasil membuka kembali pintu gerbang. Rupanya saat ia perhatikan kunci gerbang ini memang sengaja dikunci dari dalam. Maka ia pun membukanya kembali. Hedi yang kala itu membawa termos air hangat langsung saja menuju ke dapur rumahnya. Saat melewati sisi rumah, ia mendengar sebuah desahan suara istrinya di kamar. Karena penasaran, Hedi mencoba mengintip ke dalam melalui lubang kecil yang berada di atas jendela. Di saat itu, Hedi melihat dengan jelas bagaimana istri dan tuanya bercubu melakukan hubungan orang dewasa. Hedi yang memang sejak awal memiliki sebuah penyakit tentang emosional mencoba menahan kesedihannya. Ia menangis, tetapi hasratnya ingin tertawa begitu besar. Ia pun lalu menjauhi rumahnya dan tertawa sejadi-jadinya di dalam pos jaga dengan air mata yang benar-benar basah berderai. Hedi menyaksikan tiap adegan demi adegan istrinya melakukan itu. Ia bahkan bisa melihat wajah istrinya begitu menikmati hubungan dengan tuannya, dan itu sangat jauh dan bertolak belakang saat sedang melayani dirinya. Istrinya selalu merasa malas dan seperti ogah-ogahan. Puas dengan air mata dan kesedihannya, ia lihat kamar depan tempat tuannya biasanya tidur. Lampunya telah hidup. Artinya hajat yang dia lakukan pada istrinya telah selesai. Melihat tuannya telah keluar dari rumahnya, Hedi pun segera pulang ke rumah. Kebetulan rumahnya saat itu tidak dikunci. Saat masuk dalam kamar, ia melihat istrinya tertidur tanpa celana dalam. Tanpa banyak bicara, Hedi langsung membuka bajunya. Ia pun melakukan apapun seperti yang dilakukan oleh tuannya, sehingga ia dapat merasakan istrinya menikmati kembali apa yang dilakukannya dengan tuannya. Kejadian antara tuan dan istrinya
Rupanya tidak hanya terjadi pada malam itu saja. Malam-malam berikutnya juga terjadi. Akan tetapi anehnya, setiap tuan dan istrinya melakukan hajat terlarang, Hedi begitu menikmatinya. Ia bahkan menyukai dan mengintip bagaimana istrinya diperlakukan oleh orang lain. Bahkan setiap kali istrinya melakukan hubungan tersebut, Hedi pun juga menikmati. Tidak jarang ia juga semakin beringas dan menyukai itu. Ia selalu datang dan meminta hajat pada istrinya. Kejadian seperti itu terus berlanjut selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Sampai akhirnya, pada suatu hari tuannya melakukan kerja dinas keluar kota selama 1 minggu, membawa anak-anaknya yang lain, kecuali istri tuannya, yang kala itu tidak ikut lantaran memiliki pekerjaan dan tidak bisa mendapatkan jatah cuti. Setiap kali Hedi mengingat aktivitas istrinya bersama tuannya, sebenarnya ia juga merasakan sakit hati. Akan tetapi ia berusaha biasa menyembunyikan rasa sakit. Ia tahu istrinya akan mengelak habis-habisan, serta ia juga akan terancam kehilangan pekerjaan. Sampai akhirnya muncul dalam benak dirinya, berpikir untuk membalas perlakuan tuannya terhadap istrinya. Pada suatu malam hari yang memang sudah direncanakan oleh Hedi, waktu itu memang dia tunggu. Di saat semuanya lelap dan tidur, ia menghadap masuk ke ruangan utama dan membuka kamar utama milik tuannya. Dalam keadaan gelap samar-samar serta sumber pencahayaan yang minim, Hedi melihat istri tuannya tidur hanya menggunakan pakaian tipis. Seketika saat itu lahir sebuah hasrat. Ia pun melakukan seperti apa yang dilakukan oleh tuannya pada istri selama ini. Saat ia mulai menindih tubuh istri tuannya, bukannya malah menghalau, namun malah membiarkan melakukan apa yang dia suka. Hedi pun seakan mendapat lampu hijau. Maka ia pun melakukan hajat utamanya dan melakukan aktivitas yang tersebut. Ternyata istri tuannya baru menyadari bahwa yang melakukan itu bukan suaminya, seperti yang ia rasa dalam mimpinya, namun dilakukan oleh orang asing. Karena tubuh Hedi yang kecil dan kurus, wanita itu pun menendang Hedi sampai ia terjungkal dan jatuh ke bawah ranjang. Dengan dada yang sakit ia tertangkap basah dan tidak bisa melawan. Di usia Hedi yang sangat muda ini, ia pun harus mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada hakim. Sejak kejadian itu, ia mengingat semua dirinya dibawa dan dilaporkan ke polisi, sehingga mendapat hukuman kasus pemerkosaan selama 4 tahun lamanya. Akan tetapi apa yang dikisahkan dan diceritakan pada hakim tentang perselingkuhan istri dan tuannya justru tidak mendapatkan hukuman sama sekali, walaupun keduanya mengakui perbuatannya masing-masing. Tuannya justru lolos dari ikatan hukum, sedangkan dirinya menghabiskan waktunya dengan mendekam di penjara selama 4 tahun lamanya. Belum lagi di penjara, dirinya mendapatkan banyak siksa yang begitu cukup dari para penghuni rumah tahanan yang lain. Ia sering dimanfaatkan menjadi babu dan jongos bagi penghuni penjara lainnya. Mengingat kasusnya sebagai pemerkosa adalah kasus yang paling sangat dibenci oleh para tahanan lainnya. Tidak jarang, saat pertama kali masuk penjara, dirinya sudah menjadi bulan-bulanan warga rumah tahanan. Dipukul, disiksa, bahkan disuruh untuk tidur dalam WC, menjadi tukang cuci dan lain sebagainya. Bahkan menjadi tukang pijat untuk tahanan yang lain. Tak jarang ia juga sering disiksa, disuruh membersihkan kotoran di WC umum. Maka tidaklah heran ia begitu sangat dendam dengan tuannya. Beberapa bulan setelah dirinya bebas dari penjara, Hedi sempat kebingungan, kehilangan segala tentang informasi mantan istrinya. Sebab ia memiliki anak wanita yang juga hilang lenyap bagaikan ditelan bumi. Rumah tuanya juga telah pindah. Bahkan informasi yang dia dapat, istri tuanya telah menikah lagi dengan lelaki lain. Sedangkan tuanya telah pindah bekerja dan pindah rumah. Hedi pun berbulan-bulan lamanya menjadi pengangguran, sampai akhirnya ia mendapatkan pekerjaan sebagai pemandi mayat. Dari sinilah dirinya bertemu dengan Gawan. Bahkan pekerjaan yang dia geluti sama sekali bukan dari cita-cita serta keinginannya selama ini. Tetapi siapa sangka pekerjaan inilah yang malah menjadi sumber kehidupan untuknya.
Setelah selesai dengan urusannya dan mendapatkan pekerjaan tetap, penyakitnya yang belum juga sembuh bahkan bertambah semakin parah. Dan semuanya bermula ketika dirinya mendiami rumah Barakos. Ia mendapatkan apa yang belum pernah ia pikirkan selama ini. Ketika dirinya kehadiran di sisi dirinya, orang pertama yang dia cari adalah tuannya. Akan tetapi ia tidak menemukan tuannya, melainkan sebuah kabar bahwa tuannya telah meninggal dunia. Untuk melampiaskan kemarahannya, Hedi membongkar kuburan dan memutilasi jenazah mantan tuannya. Dan itulah adalah kali pertama dirinya kehilangan memori. Hedi tersenyum setelah mendapatkan segala informasi itu dalam otaknya. Baginya, itu biasa dan pantas, dan justru menyenangkan. Kenapa ia tidak sempat membalasnya di saat mantan tuanya masih hidup? Usai memperbaiki busi motor Hedi, ia bisa melanjutkan kembali motornya. Dia pun berjalan bergerak sampai akhirnya perjalanan sejauh 5 km. Sebuah mobil berwarna putih dengan kecepatan tinggi menerobos dan menabrak Hedi. Motor kecil itu terpental jauh dan Hedi pun tergeletak di atas jalan aspal dengan darah basah yang membajiri permukaan aspal. Penabrak tersenyum saat dilihatnya Hedi tergelepar tidak berdaya. Walaupun ia tidak langsung turun dari mobil, namun dapat dipastikan Hedi meninggal dunia. Hedi saat itu merasakan sakit luar biasa. Ia kehilangan daya atas tubuhnya. Matanya berkunang-kunang. Ia menyadari matanya perih tertutup oleh darah. Keberadaan Hedi tidak ada yang mengetahui sampai akhirnya sebuah truk yang melaju kencang dengan cepat menginjak rem. Melihat seseorang tergelapar di jalan karena jadi korban tabrak lari. Mobil ambulans bergerak membawa Hedi yang sekarat. Petugas yang mengevakuasi Hedi sudah berkeyakinan bahwa lelaki ini tidak akan bisa diselamatkan, mengingat luka-luka yang diteritanya cukup parah dan fatal. Di kantor kepolisian pada pagi itu merujuk segala aktivitas dan kasus. Mereka menyelidiki setiap potensi pelaku. Lagi-lagi semuanya tertuju pada Hedi. Dalam sebuah laporan terakhir yang ditemukan, pelaku pembunuhan adalah orang yang mengidap kelainan adermatoglipia. Dia memang tidak memiliki sidik jari. Atas informasi itulah menguatkan dugaan bahwa pelakunya adalah Hedi. Karena saat perekaman identitas, ia memang tidak memiliki sidik jari. Ketika itu, tim bergerak untuk menjemput pelaku. Saat Hedi hendak dijemput, maka didapatkan sebuah informasi jika Hedi mengalami kecelakaan. Akan tetapi, petugas yang telah berangkat tetap mendatangi rumah istirahat terduga pelaku dan berencana ingin menggeledah segala isinya. Di ruang gawat darurat, kedatangan 4 orang lelaki berseragam polisi. Tangan kiri Hedi dipasangi gembok borgol, sedangkan lelaki ini dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kisah kecelakaan Hedi terdengar dan tersebar juga di ponsel Sani. Ketika mendengar berita tentang Hedi, ia bukannya malah bersedih, tapi malah tertawa. Ia tertawa lantaran paham jikalau sebenarnya Hedi tidak apa-apa. Justru di saat seperti inilah paling berbahaya, karena tubuh ini benar-benar aktif dan bergerak. Justru di saat ia tidak memiliki kuasa atas tubuhnya. Rombongan polisi yang singgah di rumah Gawan mendapati banyak temuan aneh. Salah satunya adalah banyaknya buku-buku kuno serta patung beton yang di dalamnya berisi tulang kerangka manusia. Polisi yang menggeledah tempat ini, kebanyakan mereka adalah polisi muda, sehingga hampir tidak ada yang tahu akan sejarah rumah ini yang dahulu pernah memakan banyak korban. Raja-raja serta pangkal sihir yang pernah ditanam dalam rumah ini telah lepas. Anggota sekte lainnya terlambat untuk menyelamatkan beberapa peninggalan pemimpin mereka, sebab rumah ini keburu sudah dikuasai oleh kepolisian. Siapa yang melepas raja dan jimat-jimat pelindung rumah ini? Jawabannya adalah Hedi.
Dia membongkar setiap sekat rumah ini, membuka beberapa gembok terlarang, sehingga rumah ini tidak lagi memiliki tuah perlindungan lagi. Mendapati banyaknya barang-barang aneh yang berhubungan dengan segala penyiksaan serta penculikan orang di masa lampau, dan beberapa barang milik korban penculikan membuat polisi sekarang berhasil membuka kembali sisa kejahatan kelompok sekte yang ternyata masih belum benar-benar habis. Informasi ini pun menyebar ke seluruh anggota sekte lainnya. Itulah kenapa mereka berusaha untuk menghabisi Hedi, karena khawatir tuah-tuah dalam rumah ini hilang dirusak. Jika sudah hilang dirusak, maka tempat ini tidak memiliki pelindung dan segala macam peninggalan tidak ada. Maka polisi dan warga menjadi bebas untuk mengobrak-ngabrik seluruh isi bangunan. Dua orang lelaki berkaos biru dengan tulisan polisi berwarna kuning di belakang punggung mengeluarkan patung berbentuk wanita Jawa. Meskipun hanyalah patung, akan tetapi mereka membawanya dengan sangat hati-hati. Patung ini diangkat berdua agar tidak pecah dan jatuh. Patung wanita ini adalah patung kesekian yang dikeluarkan dari dalam ruangan pengap yang berdebu. Di dalam sana masih ada patung lainnya yang belum dikeluarkan. Polisi menduga bahwa patung ini adalah patung yang berisi jasad manusia yang dikubur dalam beton selama belasan tahun lamanya. Mereka memperlakukan sebagai barang bukti dari kasus kejahatan luar biasa yang baru terungkap setelah belasan tahun kemudian. Selain patung itu, mereka juga menyita beberapa pakaian milik Hedi yang masih tersimpan dalam kardus. Selain bukti pakaian, polisi juga menemukan beberapa catatan lelaki ini. Barang-barang utamanya masih disimpan dalam kotak kardus. Selain itu, tim di lapangan juga banyak mendapatkan beberapa bukti baru tentang kasus-kasus kejahatan yang masa lalu yang diduga dilakukan sejak belasan tahun lalu. Saat ini polisi sedang mencari tahu apakah ada hubungannya dengan Hedi dengan kasus kejahatan di masa lampau ini. Menilik dari sejarah tentang rumah ini, selama ini memanglah sepertinya menakutkan. Akan tetapi para polisi ini seperti tidak mengenal rasa takut. Meskipun informasi yang mereka terima yang diceritakan oleh warga sekitar bahwa belasan tahun silam ketika itu ada banyak tim dari polisi yang meninggal dunia tanpa sebab setelah mengecek dan masuk ke dalam rumah kutukan ini. Beberapa tim penyidik pernah ditemukan tewas dalam kondisi misterius. Mereka seperti mati bunuh diri. Namun anehnya, yang meninggal hanyalah mereka yang ikut memeriksa kasus pembunuhan di masa lampau di rumah ini juga. Kira-kira ini jika ditimbang berapa beratnya? Sepertinya sekitar 60 kiloan dan ini rasanya berat sekali. Masa sih? Iya dan ada yang membawa timbangan tidak? Tanya seorang lelaki. Ia juga memakai baju yang sama seperti dua petugas yang tadi sedang mengangkat patung. Tidak ada dan saut anggota yang lainnya. Ini patung yang keberapa yang kalian keluarkan? 18. Kumpulkan semuanya di luar. Ingat, jangan ada yang membawa barang apapun dari rumah ini. Satu persatu patung dikeluarkan dari dalam kotak kayu. Setiap patung memiliki namanya masing-masing, lengkap dengan umur serta jenis kelamin. Tulisan itu ditulis di atas peti mati masing-masing di setiap patungnya. Selain patung itu, juga ditemukan beberapa alat-alat seperti bekas penyiksaan yang juga dikeluarkan dari dalam rumah ini. Rantai-rantai besi serta beberapa gembok yang sudah berkarat ditemukan banyak sekali di sini. Selain itu, dari dalam rumah juga didapati beberapa perhiasan serta pakaian bernilai tinggi dan fantastis. Tempat ini dicurigai oleh polisi sebagai tempat penganut sekte untuk menyimpan beberapa benda sakral milik mereka. Fana yang juga mengikuti operasi ini, ketika itu memegang kamera mendokumentasikan semua temuan, alat-alat serta bukti-bukti yang sudah dihimpun. Hampir semua benda yang dicurigai bagian dari rumah tidak lepas dari bidikan kameranya, terutama peti-peti besar yang di dalamnya diduga berisi patung-patung yang diduga dibuat dari kerangka tulang manusia. Fana menyentuh wajah patung berbentuk laki-laki. Pada ukiran hidung, mata dan bibir nampak terlihat raut wajah yang teramat halus.
Wajah dari patung ini menggambarkan sebuah ketampanan dari seorang lelaki muda. Bentuk alisnya diukir teratur sempurna, susunan garis bibir seperti sulaman benang yang terbuat dari sutra. Setiap patung memiliki ukiran namanya sendiri, ucap Rasta. Ia memberitahu Fana. Di bagian mananya, tak? Rasta menunjukkan tulisan tangan berukuran kecil yang terdapat di belakang telinga. Rakoni. Fana menginjak nama pemilik tubuh dalam patung ini. Iya, nama-nama ini dahulunya sempat tercatat pada catatan sipil soal laporan kehilangan orang zaman dahulu. Nama-nama mereka sangat cocok, seperti nama-nama orang-orang hilang pada masa itu. Rata-rata mereka yang hilang berumur masih tergolong muda, antara 14 tahun sampai usia 21 tahun. Dari mana kamu bisa tahu itu semua? Ada info dari kantor pusat tentang rincian informasi yang sudah berjalan. Mengerikan ya, di zaman dahulu sudah ada orang-orang seperti ini, balas Fana, sedangkan tangannya masih memegang wajah patung batu berwarna putih susu ini. Rasta yang melihat Fana tersenyum. Sepertinya Fana teramat suka pada patung ini, mengingat ini adalah kali pertama Fana melihat patung yang memiliki rupa setampan ini. Kamu menyukai patung ini karena mereka memiliki jiwa. Karena memiliki jiwa, maka seolah patung ini bisa menyihir, sehingga membuat orang yang melihatnya menjadi suka, bahkan jatuh cinta, ucap Rasta pada Fana. Aku tidak tahu bagaimana seniman mereka dahulu bisa membuat patung sesempurna ini. Aku yakin harga patung buatan mereka pasti dijual dengan harga yang sangat mahal. Nama-nama merek ini adalah nama orang yang pernah hilang belasan tahun silam. Sepertinya mereka membuat patung ini seperti memiliki nyawa juga. Sampai-sampai namanya juga mereka pikirkan. Mereka tidak memikirkan untuk apa membuat namanya, tapi nama pada patung ini ada nama asli mereka. Benar kata kamu, patung ini seakan memiliki nyawanya sendiri, mengingat seluruh rangkanya juga berasal dari jasad manusia yang dibikin melalui tembok-tembok beton. Boleh jadi jiwa mereka juga ikut terperangkap, berada dalam tubuh yang telah dibeton, ucap Fana masih mengagumi. Fana, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Rasta yang melihat keanehan dalam diri Fana. Patung-patung yang tadinya sempat dikeluarkan oleh petugas, kini semua patung dikembalikan lagi ke dalam peti. Tapi kini diperlakukan lebih hati-hati. Semua telah patung dilapusi dengan kertas tebal dan busa, dimasukkan dalam peti yang lebih baru. Andai bukan barang kejahatan, aku pasti akan membawanya ke rumahku. Ini benar-benar tampan sekali, ucap Fana lagi. Rasta memandangi Fana. Ia mulai melihat tanda-tanda keanehan dari wajah Fana. Bukan cuma kamu yang berkata begitu, yang lain juga sama. Masa iya sih? Tuh lihat yang lain. Si Rando aja bilang kalau aja bisa berubah menjadi perempuan beneran, pasti dia bakal menikahi patung ini daripada menikahi pacarnya. Iya, ini benar-benar sebuah mahakarya yang luar biasa. Sepertinya patung-patung ini memiliki sihir dan nyawa. Mungkin itulah alasan mereka memakai jasad manusia sebagai bahan pembuatannya. Salah seorang lelaki yang memakai baju orange melakukan scamming menggunakan alat X-ray. Dalam penglihatan layarnya, nampak jelas kerangka manusia secara utuh di dalam patung yang berisi kerangka jenazah. Semua sampel barang bukti dikumpulkan di luar bangunan. Dalam rumah besar ini juga masih ada 4 ruangan yang semuanya belum dibuka secara semuanya. Di ruangan sebelah, tim lainnya menemukan banyak buku-buku aneh yang berisi tulisan simbol yang tidak bisa diterjemahkan artinya. Buku-buku sebanyak itu kemungkinan besar dibuat dari bahan yang berasal dari kulit para korban. Lalu korban yang sudah dikuliti tubuhnya dicor dalam beton dan dibuat patung. Nantinya patung yang selesai diolah dikirim ke berbagai tempat sebagai hasil makarya. Akan tetapi, siapa yang menyangka jika di dalamnya ditemukan jasad seseorang?
Van, apa kamu udah melihat buku-buku berwarna coklat? Ucap Rasta. Ia ingin memisahkan tangan Fana yang sejak tadi tiada henti-hentinya memuji patung yang disentuhnya. Sudah, jawab Fana yang saat itu masih menjepret beberapa objek. Kulit manusia? Iya, aku juga berpikiran seperti itu, saut Fana santai. Ia memperhatikan kawannya yang sedang menggali tanah dan menemukan 3 golok panjang. Melihat kondisi besi pada golok, ini golok baru saja dikubur. Golok yang ditemukan dalam tanah diambil lalu dimasukin ke dalam plastik klip transparan serta diberi cap sampel dengan nomor barang bukti 33 atau barang bukti nomor 33. Tidak ada yang mengira jika pelakunya ternyata adalah orang yang bekerja di tempat yang sama. Gawan maksudmu? Iya, aku justru mengira keduanya adalah bagian dari orang sekte. Fana tersenyum. Walaupun wajahnya tidak terlihat, namun dari balik matanya, Rasta masih bisa melihat ia sedang tersenyum. Kenapa kamu gak pakai kaos tangan, Van? Tegur komandannya yang ketika itu melihat tangan Fana memegang kamera. Harus, Pak. Ya haruslah, bagaimana sih kamu? Fana kembali tersenyum. Sementara di rumah sakit, Hedi masih belum sadarkan diri. Beberapa bagian tulang dadanya didiagnosa mengalami keretakan. Bahkan tangan kirinya dinyatakan juga rusak. Hedi yang masih terbaring dengan alat penunjang kehidupan masih dapat mendengar suara dan lalu lalang orang di dekatnya. Akan tetapi ia sama sekali tidak mampu bergerak seluruh tubuhnya. Tubuhnya merasa kaku seperti mengeras. Bahkan untuk menggerakkan jari jemarinya saja, ia tidak bisa lagi. Dalam ketidaksadarannya, ia ditatangi seorang lelaki bertanduk, berwajah tampan, layaknya seperti malaikat. Ia hadir menyapa Hedi. Tutur kata yang begitu lembut, matanya sangat indah, terlihat biru menyala. Hedi yang melihatnya sangatlah senang. Ia menyentuh wajah Hedi. Tangannya terasa sangat halus di saat menyentuh pipi. Lelaki ini selain tampan, juga memiliki senyum yang sangat menawan. Ditambah lagi dengan kata bahasa yang lembut dan halus. Bau lelaki ini pun sangat harum. Siapa Tuhanmu? Tanya lelaki yang menyentuh pipi Hedi. Hedi yang awalnya tersenyum memandangnya, mencoba hendak menjawab kembali. Akan tetapi ia mulai merasakan keanehan. Mulutnya tidak bisa bergerak. Padahal ia hendak menjawab karena ia tahu siapa Tuhannya yang telah menciptakan dirinya. Akan tetapi mulutnya tetap tidak bisa digerakkan, sedangkan pita suaranya seakan hilang. Lelaki bertanduk ini kembali bertanya dengan tutur bahasa yang lebih sopan dan lebih lembut lagi padanya. Siapa Tuhanmu? Pertanyaan sederhana yang kedua. Akan tetapi tetap saja Hedi kesulitan untuk menjawab. Lidahnya seakan bergulung akibat tidak kuasa menyebut nama Allah. Mulut Hedi masih tidak bisa berucap. Bahkan untuk mengucap satu huruf saja ia tidak bisa sama sekali. Siapa Tuhanmu? Pada pertanyaan ketiga masih juga tidak kuasa menjawab. Akhirnya lelaki bertanduk ini pun mengeluarkan tongkat dari lubang telinganya. Awalnya hanya kecil, namun semakin ditarik, tongkat itu semakin memanjang dan besar. Hedi yang melihat keanehan itu tentu saja semakin ketakutan wajahnya, menggambarkan kegelisahan. Kayu sepanjang 2 meter yang keluar dari lubang telinganya tersebut, bagian ujungnya yang besar seperti kepalan tangan lelaki dewasa, dimasukkan ke dalam mulut Hedi, lalu didorong sekuat-kuatnya hingga membuat seluruh tubuh Hedi mengejang kesakitan, hingga membuat ia sama sekali tidak bisa bernafas. Mulutnya menganga sedang matanya melotot menahan sakit. Dalam kondisi gawat seperti itu, lalu ujung tongkat yang panjang ditambah dimasukkan ke dalam mulut Hedi, menabrak organ dalam tubuhnya, sehingga ia meringis semakin sakit. Dalam keadaan seperti itu, Hedi sangat merasakan sekali bagaimana rasanya rongga tenggorokannya
terasa sesak dan sakit luar biasa. Hidungnya mendadak tidak bisa bernafas. Air matanya keluar karena menahan sakit yang teramat luar biasa. Seluruh rongga pada tenggorokan terasa rontok tanpa sisa. Dalam keadaan gawat seperti itu, perawat segera mendatanginya, langsung bertindak memberikan pertolongan terhadap Hedi. Para medis yang menjaga ruangan langsung bertindak aktif, melakukan berbagai cara penyelamatan. Mereka semua terlihat wajah Hedi memerah akibat udara yang tidak berhasil memasuki paru-paru. Bagian paru-parunya kolaps hingga menyebabkan kondisi yang disebut atelektasis, sebuah situasi kejadian di mana paru-paru mengalami kolaps pneumotoraks yang biasanya terjadi karena paru-paru terlalu lemah untuk menghirup udara, sehingga ada banyak lendir yang menyumbat saluran udara yang rusak diakibatkan oleh cedera pada tulang rusuk. Dalam keadaan seperti ini, Hedi masuk dalam tahap kritis, yaitu perjuangan antara hidup dan mati. Di saat kondisi kritis seperti itu, sebenarnya nyawa seseorang memang berada pada tahap antara hidup dan mati, di mana masa-masa ini adalah masa paling krusial terhadap nyawa seseorang, apakah ia akan hidup atau mati. Di saat paling kritis tersebutlah datang lagi seorang laki-laki berwajah mirip seperti ayahnya datang dengan maksud ingin menjenguk dirinya. Hedi yang melihatnya seakan tidak percaya. Bagaimana bisa ayahnya datang, sedangkan ia tahu bahwa ayahnya telah lama meninggal dunia. "Anakku." Suara itu lembut dan khas. Hedi menangis betapa ia selama ini sangat merindukan kehadiran ayahnya. "Bapak," panggil Hedi. Lelaki yang dipanggil bapak mendatanginya dan mengusap rambut Hedi dengan penuh kasih sayang. Lelaki itu memegangi pipi Hedi. "Apa agamamu sekarang, nak?" "Aku Islam, Pak." "Maukah kamu ikut bapak supaya kamu bisa masuk surga?" "Bagaimana, Pak? Ikutlah bersama kami karena agamamu sekarang bukan Islam." "Tapi bapak kan Islam sampai mati." "Tidak benar, nak. Agama bapak bukan Islam. Jika kamu tidak percaya, tanya sama ibumu." Di saat hati Hedi lebih condong hendak bertobat, semua sanak keluarganya yang pernah meninggal berdatangan pada Hedi, membujuknya agar keluar dari Islam. Hedi yang kekeh harus mempertahankan pendirian agamanya. Akhirnya ia luluh mengakui keluar dari Islam dan ikut ayah ibunya. Saat ia memantapkan pilihannya, tongkat yang tadi sudah berada dalam mulutnya ditarik sekuat-kuatnya hingga merontokkan seisi organ dalam tubuhnya. Hedi merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Tidak berhenti di situ. Di ujung nafasnya, ia juga merasakan kulit kakinya dan dikuliti dan ditarik sekuat-kuatnya sampai ke kepala. Tidak ada yang menangisi lelaki ini. Ia mati keluar dari agamanya. Seluruh tubuhnya mengejang sampai akhirnya tubuh ini menjadi kaku. Tubuhnya yang tidak berdaya itu akhirnya lunglai. Nafas terakhirnya telah habis. Para perawat dan dokter yang saat itu berusaha menyelamatkan nyawa laki-laki ini, namun tidak ada yang bisa menolak datangnya ajal. Hedi terbangun dalam gelapnya sebuah tempat. Seluruh tubuhnya tidak bisa ia gerakkan. Bahkan ia merasakan kecil di tempat yang gelap. Dia coba berteriak meminta pertolongan, akan tetapi ia menyadari bahwa dirinya memang benar-benar telah mati. Di atas tanah, ia mendengar kaki-kaki orang yang sedang menguburnya. Tidak ada doa-doa yang dipanjatkan atas kebaikan dirinya. Ia benar-benar merasakan seperti bangun dari tidur. Semua yang pernah ia nikmati selama masa hidupnya bagikan hanya sebuah mimpi saja. Dan itu benar-benar sangat singkat. Ia kehilangan segala nikmat yang pernah ia didapat di dunia, baik itu nikmat bernafas maupun nikmat makan dan minum serta nikmat melihat. Selama hidup Hedi tidak pernah mendengar sebuah suara yang lebih jelas seperti saat ini. Bahkan suara hewan bernafas pun dapat ia dengar dengan begitu jelasnya. Hedi memanggil dan berteriak, akan tetapi di atas sana tidak ada yang mendengar teriakannya. Dalam gelapnya kubur, ia sama sekali tidak merasakan apa-apa. Bahkan ia seperti orang yang bingung dalam kegelapan.
Tidak bisa bergerak kemana-mana, hanya bisa berbicara dan bernafas saja. Ia benar-benar merasakan bahwa hidup di dunia hanya seperti orang yang sedang bermimpi. Justru saat berada dalam kuburan inilah ia benar-benar seperti hidup sesungguhnya. Suara langkah kaki terakhir seorang meninggalkan kuburan terdengar jelas. Lalu setelah itu, sebuah suara besar memanggil namanya. Wajahnya sangat menakutkan. Bahkan bau nafasnya sangat panas, membuat seluruh tubuhnya terasa meleleh. "Hai, anak Adam," panggil dua orang makhluk besar. Wajahnya besar, matanya melotot, wajah hitam pekat. "Lihatlah apa yang sudah dihalalkan oleh Robmu kepada dirimu, namun engkau mengingkarinya." Heidi melihat surga dengan segala keindahan serta kesejukan di dalamnya. Ia melihat bagaimana air-air mancur jernih berjatuhan menimpa wajah, bersamaan dengan nikmat-nikmat lain yang belum pernah ia lihat dan rasakan selama masa hidupnya. Nikmat-nikmat yang sungguh tiada duanya. Bahkan dia bisa melakukan apa saja, makan dan minum sesuka hatinya. Lalu setelah itu, semua keindahan tersebut menjadi lenyap, digulung oleh angin api, sehingga menghancurkan segala keindahan yang tadi ia lihat. Bahkan ia bisa dengan jelas melihat kawah api yang panas, bersamaan dengan segala macam siksa di dalamnya. Heidi melihat bagaimana dirinya sendiri yang dijatuhkan ke dalam batu yang mencair. Tubuhnya didih hingga melepuh, lalu tubuhnya yang hancur tersebut kembali utuh. Namun belum sempat satu detik merasa pulih, cobaan berikutnya yang berdatangan bagaimana ia dibakar dalam panasnya api neraka. Itulah tempatmu. Hari yang dijanjikan datang, maka kamu akan mendapatkan apa yang sudah kamu perbuat selama di dunia. Dalam alam barzah, setiap manusia yang berdosa akan mendapatkan siksa tanpa jeda. Siksa tersebut berupa pukulan, sayatan, dan pembakaran. Walaupun tubuhnya rusak dan hancur berkali-kali, maka dengan seketika tubuh itu kembali utuh dan mendapatkan siksanya terus-menerus secara berulang-ulang tanpa henti sampai hari kiamat yang dijanjikan telah datang. Hujan pertama telah turun, di mana iblis kembali memenangkan pertempurannya melawan anak Adam yang akan hidup abadi dalam kerasnya siksaan keabadian neraka. Awan yang gelap bergemuruh bersama dengan kerasnya suara gelegar petir. Kematian seseorang yang hidup dalam pendampingan iblis tidak akan pernah hidup lagi ataupun bangkit lagi dari kuburnya, sebab ia sudah tidak memiliki waktu lagi keluar dari kubur yang sudah menghimpit tubuhnya selama sampai nanti hari kiamat tiba. Kalaupun matinya seorang pendosa dianggap bergentayangan, maka sesungguhnya bukanlah dia yang bergentayangan, melainkan jin korin yang semasa hidupnya selalu menyertai kemana Heidi pergi. Dari jin korin inilah bertambah lagi iblis-iblis baru yang mendiami dunia manusia dan akan terus hidup sampai kiamat. Dan mereka akan kembali lagi bersama tuannya di akhirat setelah hari penghakiman untuk menerima segala perbuatan kerusakan yang pernah dilakukan selama masa hidup di dunia. Dan cerita pun selesai. Ambil sisi positif dari cerita ini dan buang negatifnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita di atas. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.